Bayangkan ini sebentar. Setiap kali kamu mengirim pesan di WhatsApp, menonton video di YouTube, atau membuka media sosial, kamu mungkin berpikir semua data itu berjalan di udara melalui sesuatu yang sering disebut cloud. Seolah-olah internet adalah sesuatu yang tak terlihat dan melayang di langit. Tapi kenyataannya jauh lebih mengejutkan dari itu. Sebagian besar internet dunia sebenarnya berjalan melalui kabel raksasa yang terbentang di dasar samudra, menghubungkan benua demi benua. Kabel-kabel ini membawa hampir seluruh data internet dunia setiap detiknya. Tanpa kita sadari, saat kita menonton video atau mengirim email, data tersebut sedang melaju ribuan kilometer di bawah laut dengan kecepatan hampir menyamai cahaya. Inilah rahasia besar di balik internet global yang jarang dibicarakan. Ketika orang mendengar istilah cloud storage atau cloud computing, banyak yang membayangkan data mereka tersimpan di satelit atau di langit. Padahal sebenarnya, data tersebut tersimpan di pusat data fisik yang sangat besar di berbagai negara. Internet global bukan hanya sekadar jaringan digital, tetapi sebuah infrastruktur fisik raksasa yang terdiri dari pusat data, jaringan fiber optik, stasiun satelit, dan yang paling penting adalah kabel bawah laut. Saat kamu mengirim pesan dari Indonesia ke Amerika atau Eropa, data itu tidak terbang di udara. Data tersebut diubah menjadi pulsa cahaya yang bergerak melalui serat fiber optik yang sangat tipis, dan pulsa cahaya itu bergerak melalui kabel yang berada di dasar laut. Saat ini terdapat lebih dari 500 kabel internet bawah laut yang aktif menghubungkan berbagai benua di dunia. Total panjang jaringan kabel ini mencapai lebih dari 1,4 juta kilometer, menjadikannya salah satu infrastruktur teknologi terbesar yang pernah dibangun manusia. Untuk membayangkannya, panjang tersebut setara dengan mengelilingi bumi lebih dari 30 kali. Kabel-kabel ini membentuk jalur komunikasi utama yang menghubungkan Asia, Amerika, Eropa, Afrika, hingga Australia dalam satu jaringan internet global yang hampir tidak pernah berhenti bekerja. Setiap kali seseorang mengirim pesan dari Indonesia ke Amerika, melakukan panggilan video dengan seseorang di Eropa, atau menonton film yang servernya berada di negara lain, kemungkinan besar data tersebut melewati salah satu kabel bawah laut ini. Menariknya, ukuran kabel ini sebenarnya tidak sebesar yang dibayangkan banyak orang. Di tengah samudra yang sangat dalam, diameter kabel internet biasanya hanya sekitar 2 hingga 3 cm, kira-kira sebesar selang taman atau selang air biasa. Namun, di dalam lapisan pelindungnya terdapat serat fiber optik yang sangat tipis, bahkan lebih tipis dari rambut manusia. Serat ini membawa data dalam bentuk pulsa cahaya yang bergerak hampir secepat cahaya, sehingga informasi bisa berpindah dari satu benua ke benua lain hanya dalam hitungan milidetik. Di dalam satu kabel, biasanya terdapat beberapa pasang fiber optik, dan setiap pasang serat tersebut mampu mentransmisikan data dalam kapasitas yang sangat besar menggunakan teknologi yang disebut Dense Wavelength Division Multiplexing. Salah satu kabel internet bawah laut terkenal adalah kabel CEA-MEWE yang menghubungkan Asia Tenggara, Timur Tengah, hingga Eropa. Contoh lainnya adalah kabel Marea, sebuah kabel transatlantik yang menghubungkan Amerika Serikat dengan Spanyol dan memiliki kapasitas hingga ratusan terabit data per detik. Dengan kapasitas sebesar itu, dalam 1 detik saja, kabel tersebut mampu mengirim jutaan email, ribuan video streaming beresolusi tinggi, transaksi keuangan global, hingga panggilan video dari jutaan pengguna secara bersamaan. Agar kabel ini tetap berfungsi dengan stabil, di sepanjang jalurnya juga dipasang repeater atau penguat sinyal setiap sekitar 60 hingga 100 km di dasar laut. Perangkat ini bertugas memperkuat sinyal cahaya agar tetap kuat ketika menempuh jarak ribuan kilometer. Tanpa teknologi ini, sinyal data akan melemah sebelum mencapai benua tujuan. Inilah sebabnya mengapa jaringan kabel bawah laut menjadi tulang punggung utama internet global, karena hampir seluruh aktivitas digital dunia bergantung pada jaringan kabel yang tersembunyi jauh
di dasar samudra ini. Banyak orang juga mengira bahwa internet global sepenuhnya dikendalikan oleh pemerintah. Namun, kenyataannya tidak selalu demikian. Sebagian besar infrastruktur internet dunia justru dibangun oleh perusahaan teknologi raksasa. Perusahaan seperti Google, Meta, Microsoft, dan Amazon telah menginvestasikan miliaran dolar untuk membangun kabel bawah laut mereka sendiri. Tujuan mereka bukan hanya mempercepat koneksi internet, tetapi juga mengontrol jalur data global agar layanan mereka berjalan lebih cepat dan stabil. Dengan memiliki infrastruktur jaringan sendiri, perusahaan dapat memastikan miliaran pengguna di seluruh dunia mengakses layanan tanpa gangguan. Banyak orang berpikir internet dunia sebagian besar berasal dari satelit yang mengorbit bumi. Namun, kenyataannya lebih dari 95% lalu lintas internet global berjalan melalui kabel bawah laut. Satelit hanya menangani sebagian kecil dari total trafik internet dunia dan biasanya dipakai untuk wilayah sulit dijangkau kabel. Teknologi satelit kini berkembang cepat dan beberapa perusahaan membangun ribuan satelit kecil di orbit rendah bumi. Infrastruktur raksasa ini sebenarnya sangat rentan terhadap kerusakan karena sebagian besar jaringan berada di dasar laut yang sulit diawasi. Kabel bawah laut yang membentang ribuan kilometer bisa rusak oleh hal-hal yang tidak terduga seperti bencana alam. Gempa bawah laut dan pergerakan lempeng tektonik dapat menarik atau memutus kabel fiber optik. Contohnya pada 2006, gempa di dekat Taiwan merusak beberapa kabel bawah laut secara bersamaan dan menurunkan kecepatan internet regional. Selain bencana alam, aktivitas manusia juga sering merusak kabel seperti jangkar kapal yang menyeret kabel di dasar laut. Jaring kapal nelayan juga bisa tersangkut pada kabel dan lebih dari 60% kerusakan disebabkan aktivitas kapal di perairan dangkal. Contoh nyata terjadi di Mediterania ketika jangkar menyeret kabel penting yang menghubungkan Timur Tengah dan Eropa. Ada juga kasus aneh seperti kerusakan akibat hiu yang menggigit lapisan kabel karena tertarik medan elektromagnetik kecilnya. Meskipun sekarang ada pelindung kabel yang lebih kuat, kasus hiu pernah menjadi perhatian serius di industri telekomunikasi. Saat satu kabel utama rusak, dampaknya bisa besar karena kabel tersebut membawa lalu lintas data untuk jutaan pengguna. Pada 2008, beberapa kabel yang menghubungkan Timur Tengah dengan Eropa rusak hampir bersamaan, sehingga banyak negara mengalami gangguan besar. Kabel bawah laut kini dianggap aset strategis karena gangguan pada satu jalur utama bisa memengaruhi ekonomi dan komunikasi global. Perusahaan terus membangun jalur kabel baru sebagai cadangan agar data dapat dialihkan jika satu kabel rusak. Berbagai negara dan perusahaan juga berinvestasi dalam jaringan internet masa depan seperti kabel fiber optik generasi baru dan satelit orbit rendah. Di masa depan, kita mungkin melihat jaringan yang membawa data jauh lebih besar dan akses internet hampir di seluruh permukaan bumi. Pusat data bawah laut dirancang untuk efisiensi energi dan performa tinggi. Teknologi komunikasi baru kini menawarkan kecepatan jauh lebih tinggi dan keamanan lebih ketat. Semua perkembangan ini bertujuan membuat internet lebih cepat, stabil, dan lebih mudah diakses oleh banyak orang. Setiap pesan yang kita kirim dan setiap video yang kita tonton adalah bagian dari jaringan global yang sangat kompleks. Jaringan ini bekerja tanpa henti setiap detik untuk menghubungkan miliaran manusia di seluruh planet. Dari kabel tersembunyi di dasar samudra hingga satelit yang mengorbit di luar angkasa, semuanya bekerja bersama. Semua komponen itu membentuk satu sistem komunikasi terbesar yang pernah diciptakan manusia. Di balik tampilan sederhana di layar ponsel kita, ada kabel raksasa, pusat data, dan teknologi yang bekerja non-stop. Setiap transaksi digital dan komunikasi kita
melewati sistem global yang kompleks dan tersembunyi dari pandangan umum. Pertanyaannya adalah, seberapa besar kehidupan modern kita bergantung pada jaringan internet global ini? Bayangkan jika suatu hari sebagian besar kabel bawah laut terganggu atau jaringan global mengalami gangguan besar. Apa yang akan terjadi pada komunikasi dunia, ekonomi digital, sistem keuangan, dan kehidupan sehari-hari kita? Siapa sebenarnya yang mengendalikan infrastruktur internet dunia ini? Apakah internet benar-benar bebas seperti yang kita bayangkan? Atau ada kekuatan besar yang mengontrol jalur data di balik layar? Seberapa aman data yang kita kirim setiap hari melintasi ribuan kilometer kabel dasar samudra? Apakah semua jalur komunikasi digital benar-benar transparan? Atau ada bagian jaringan yang belum diketahui publik? Pertanyaan-pertanyaan ini masih menjadi perdebatan di dunia teknologi hingga sekarang. Jika kamu tertarik dengan fakta-fakta menarik tentang teknologi dan sisi tersembunyi dunia digital, dukung channel ini. Tulis di komentar apa yang menurutmu akan terjadi jika jaringan internet global benar-benar berhenti bekerja. Dan menurutmu, siapa yang sebenarnya paling berkuasa di balik internet dunia?